Mengapa yang demikian itu? Mengapa yang demikian itu? Karena Allah Ta'ala. Ini stop ya. Kenapa yang demikian itu? Karena Allah Azza wa Jalla telah melarang untuk membicarakan orang lain. Apakah ia tidak mengetahui bahwa semua perkataan dan perbuatan dihitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ia tidak mengingat bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya tidak ada suatu pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yaitu raqib dan atid. Kita katakan raqib, kemudian yang di sini atid, yang selalu mencatat apapun perbuatan kita. Al-Alawi Al-Husaini Al-Hadrami Al-Syafi'i wa ila arwahi usulihi wa furu'ihim wa ila arwahi jami'i masyayikhina anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa anna Allah yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa fuhumihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa asrarihim fid din wa dunya wal akhirah ala hadhihi an-niyyah wa ala ma nawasalafuna as-salih wa ila hadratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Amin 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 ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati, yang dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam turun untuk Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, pencinta beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Allah barakahi hidup kita dunia akhirat dengan berkat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja ya. Hari ini tidak ngaji karena waktunya tinggal setengah jam lagi kita akan adzan asyar. Mohon ada terlambat tadi karena ada orang tua santri ya. Bicara dengan orang tua santri. Ya mudah-mudahan waktu sedikit bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, buka pada halaman 167 ya. Pasal tentang peringatan terhadap menggunjing dan adu domba. Sampai di situ kan batasnya. Dapatkah? 167 ya. 167. Pasal baru, pasal tentang peringatan terhadap menggunjing dan adu domba. Menggunjing ini menggibah maksudnya. Menggibah bahasa etamnya mencarangkan orang. Adu domba itu memindahkan perkataan orang kepada yang lain dengan tujuan fitnah ya. Tujuan mengadu domba. Artinya disaung orang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Artinya,
Dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Nah, jangan mengikuti sesuatu yang engkau tidak tahu pengetahuan tentangnya. Kenapa? Kata Allah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bila kita tidak paham apa-apa itu jangan dinukil perkataan itu, jangan dipindahkan. Ini juga manfaatnya tabayyun. Tabayyun itu apa namanya? Apa bahasa sekarang? Klarifikasi. Jangan dinukil dahulu sebelum mengetahui kebenarannya. Kalau benar ya kita nukil, kalau itu ada kebaikannya. Kalau tidak ada kebaikannya tidak usah. Karena kata beliau setiap itu ada pertanggungjawabannya. Sam'a, kita pendengaran kita, basar, penglihatan, fuad, bahkan hati kita nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ini termasuk tulisan di WA, di Facebook, ya, di media sosial yang kita posting itu juga ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena tulisan mewakili pembicaraan. Tulisan itu mewakili pembicaraan. Posting misalnya di status kan tujuannya nyinggung orang, itu sama aja itu. Nah, nyinggung orang tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau mau kita tulis status itu, carilah status yang bermanfaat. Mungkin hadis Nabi kan, yang diposting di status, pahala gitu. Beberapa majelis kita sampaikan bahwa adanya media sosial sekarang ini, adanya WA, adanya Facebook, Instagram sekarang, itu bisa kita jadikan media kita mendapatkan pahala banyak di sisi Allah. Ya, misal ada amaliyah kemarin kita bagikan, jadi setiap orang datang bagikan, pahala gitu. Orang membacanya saja pahala, apalagi orang dibaca kemudian diamalkan beliau dalam kehidupan. Berapa banyak pahala kita? Mudah ya. Jadi setiap orang, ibu-ibu, bisa mempunyai pengajian, majelis taklim. Di mana itu media sosial? Ya, mungkin kita pengajian, berapa orang pengajian kita? Adalah 20, udah sampai. Tapi kalau kita di Facebook, kita bisa punya ribuan jemaah. Kan kalau kita posting itu, maka ribuan orang akan melihat itu. Kita tulis saja di Facebook, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ribuan orang baca itu. Tanpa sadar orang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kan baca orang itu. Saya melihat baca orang. Begitu juga kalau kejelekan kita posting. Setiap kejelekan yang orang baca, maka orang akan kita akan dapatkan dosa. Kita punya kawan misalnya, apalagi yang aktif dalam media sosial, kawannya 5.000. Masya Allah ya. 5.000 kawan beliau. Betul 5.000 majelisnya itu. Karena bila dia posting itu pasti semuanya melihat ya. Semuanya melihat. Apalagi nanti ambil lagi kawan yang satu posting lagi kepada kawan yang lainnya. Sama kawannya 5.000, sudah 10.000 yang mendengar apa yang kita sampaikan. Tapi ingat tatkala menyampaikan tabayun dahulu, jelas dahulu baru kita sampaikan. Ini kitanya maksudnya etam galanya ya. Bukan kita mah termasuk yang nyampaikan ya. Nah, klarifikasi kita tabayun dahulu, jelaskan dahulu jelas-jelas barulah kita sampaikan. Ini kenapa beliau buat di sini? Karena mama ibu-ibu kadang-kadang kita cepat gitu nah. Dengar berita kesahan di luar rumah ya, dengar berita cepat lalu benih ga lalu menyebar ya. Yang sejengkal jadi 5 depa gitu ya. Kadang-kadang ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, taqfuma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya Nabi, semuanya nantinya akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita ngumpul arisan, hati-hati itu banyak ranjau-ranjaunya itu. Ya, bukan melarang kita kumpul, tidak. Maksudnya hati-hati ranjau-ranjau itu diperhatikan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Ini mohon maaf ya, aku bacanya karena baca nada aku lakukan. Jadi tajwidnya aku baca. Maitan fakarihtumuh. Kalau yang bertajwidkan kayak ini bacanya itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim.
Pokoknya kan ada orang maitan, kenapa? Karena diikhfakan. Karena membaca biasa aja, Mas. Ya. Ayyakulal amaitan akhi fakarihtumuh. Kata Allah artinya, dan janganlah sebagian kalian menggunjing, artinya menggibah, mencarangkan sebagian yang lain. Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Daging bangkai, dimakan daging. Itu perumpamaan Allah seperti orang yang menggibah orang lain, yang membicarakan keburukan orang lain. Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Artinya sebagaimana kita benci dibicarakan orang lain pun benci tatkala kita bicarakan keburukannya. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah jaga lisan kita, ya mudah-mudahan Allah jaga lisan kita, mudah-mudahan Allah jaga lisan kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Kadang-kadang kita ini tidak sadar nyeletus itu nah. Maka bila terucap tuh lalu merentet aja lalu nah. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Memang nikmat itu. Mengisahkan orang itu nyaman rasanya. Nah, bila mengisahkan orang tuh biasanya di hati itu merasa lebih baik dari orang, itu yang biasanya itu. Bila ngisahkan ada di hati, maka campur sudah menggibah, sudah ujub, tambah sombong, ya. Sepaket penyakit hati kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Kata baik atau diam. Ujar ulama kita jelaskan hadis ini ujar ulama bahwa kaidah dalam berbicara itu asalnya diam, ya. Asalnya diam, disuruh kita banyak diam. Banyak diam. Kemudian tatkala kita ingin bicara, kita lihati dahulu baik atau tidak. Bila baik, keluarkan. Kalau tidak baik, diam. Jadi asal kaidahnya itu diam. Kapan bicara? Kalau baik saja. Jadi muasalnya adalah diam. Kita disuruh banyak diam. Dan itu tanda ujar Nabi kita orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Banyak orang terjerumus dalam perbuatan dalam api neraka gara-gara lisan. Kita hiri kadang-kadang orang yang banyak diam, ya. Nyaman orang tegaknya, ya, banyak diam. Wah, enggak tahu kita Ustaz, hutangnya banyaknya aja. Ya, tapi kita kan nyaman orang banyak diam itu tidak banyak masalah dengan orang lain, maksudnya itu. Dengan orang lain tidak banyak masalah. Karena banyak gara-gara lisan nih, kadang-kadang kita bermasalah dengan orang, salah ucap, bermasalah dengan orang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yulqi laha balan fayuhwa biha finnar ab'ada minats thuraya." Artinya bahwasanya hamba yang mengucapkan perkataan yang dianggapnya remeh, ya. Mayulqi laha balan itu artinya kayak biasa lah ucapan itu. Anggap remeh ucapan itu, ya. Hingga menjerumuskannya dalam neraka lebih jauh daripada bintang Suraya. Artinya orang itu terjerumus ke dalam api neraka gara-gara ada kata-kata yang dianggapnya remeh. Biasa mah ya. Padahal itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba ya paling minimal kurangi, ya kan? Paling minimal kurangi, kalau bisa ditinggalkan total. Total kita membicarakan keburukan orang lain. Oleh karena itu, ibu-ibu, makanya ulama kita menganjurkan kepada kita banyak uzlah, banyak khalwat, banyak menyendiri. Maksud menyendiri itu jangan banyak tapi bergaul, nih. Jangan tapi bergaul. Kalau kita ingin bergaul, niatnya itu mungkin untuk nasihat, untuk bergaul, untuk menunaikan hajat orang, bagi undangan setumat, kemudian balik lagi. Nah, kalau kita banyak carang situ, banyak terjerumus kita dalam perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya wabil khusus ibu-ibu, ya. Oh, kami nada Ustaz, ya memang kita nada, kita baik galah. Yang hadir di sini insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Banyak sekali, kata beliau, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperingatkan dari menggunjing dan mengadu domba. Ketahuilah wahai para perempuan bahwa menggunjing sangat diharamkan. Menggunjing adalah bahwa salah seorang dari kalian membicarakan maksudnya. Salah seorang baik muslim laki-laki atau muslim perempuan sesuatu yang tidak disukainya, ya, disukainya sekalipun yang dibicarakan itu benar. Biasanya yang namanya menggunjing itu orangnya tidak ada, ya. Orangnya tidak di tempat. Kalau orangnya di tempat kita berhadapan itu namanya menghina, ya. Itu namanya menghina. Menggunjing itu orangnya tidak ada, ya. Nah, Pekesahan awal-awal sama-sama dengan kawan bangkit mah beliau dasarnya dengan lawan nih ya. Sana ada baik ya perangainya. Kalimat mengatakan ada baik itu otomatis biasanya kita merasa baik itu. Biasanya kayak itu. Merasa lebih sempurna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau tidak benar namanya fitnah. Jadi membicarakan sesuatu yang benar yang dilakukan oleh orang lain tatkala ia tidak ada, yang tidak ada, dan perkara itu dibenci oleh orang yang mendengarkan, yang dibicarakan itu dibenci oleh orangnya. Aib beliau dibuka. Allah Azza wa Jalla telah menyamakan orang yang menggunjing orang lain dengan orang yang memakan daging saudaranya yang telah meninggal. Jadi disamakan orang bicara dengan makan daging bangkai, daging mayat, daging jenazah dimakan. Firman Allah Azza wa Jalla, kenapa disebutkan dengan bangkai, Bapak Ibu? Karena kalau kita menggibah orang lain itu mematikan kehormatan orang lain. Ya, asalnya orang itu terhormat di mata orang lain, tatkala kita bicarakan keburukannya seolah-olah kita membunuhnya. Nah, kemudian kita makan dagingnya, kehormatannya kita makan. Yang kadang-kadang itu rasa kita biasa saja, ya. Nyawa ini ada benih jarang, ada jenaka, ada. Iya benihnya, iya yang namanya gibah itu. Kalau tidak itu namanya fitnah, ya. Kalau fitnah besar dosanya. Al fitnatu asyaddu minal qatl, ya. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Firman Allah, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini hadis ayat yang tadi. Artinya, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Apakah salah seorang dari kalian mampu memakan daging manusia yang telah meninggal, maka jika ia tidak menyukai memakan daging mereka, maka hendaklah ia menahan dirinya dari membicarakan tentang mereka. Apakah engkau ridha seseorang menggunjing seperti yang perguncingkan kepada orang lain? Artinya, apakah engkau suka dibicarakan sebagaimana engkau bicarakan orang lain? Maka jika engkau tidak ridha, maka seperti demikian itu juga orang lain tidak akan ridha dengan hal yang demikian. Apakah kalian tidak mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunul mu'min mu'minan hatta yuhibba. Ini kita rubah, ya, itu barisnya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, tidaklah seorang mukmin yang sejati, tidaklah seorang mukmin menjadi seorang mukmin sejati, maksudnya itu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai bagi dirinya sendiri. Artinya, apabila hal itu dicintainya, kayak itu juga dengan orang lain itu. Apabila hal dengan diri kita benci, begitulah juga dengan orang lain.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mengapa seorang perempuan harus menggunjing hamba Allah? Apakah Allah Azza wa Jalla telah menjadikannya sebagai penjaga, penghitung dan memeliharanya? Artinya apakah Allah itu dilantik kita ini untuk ngurusi orang lain, menjaga orang lain supaya tidak berbuat maksiat? Apa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung kesalahan-kesalahan orang lain, atau disuruh kita memelihara orang lain? Kata beliau, jawabannya tidak. Allah tidak pernah membebankan kita dengan hal yang demikian. Semua itu tidak bahkan seorang perempuan itu harus memperhatikan keadaannya sendiri. Tapi Bapak, Ibu-ibu jangan juga salah paham dengan hal ini. Tidak boleh kita juga acuh tak acuh dengan saudara kita yang lainnya. Kita memang ada kewajiban tatkala melihat kesalahan dari saudara kita, ada kewajiban kita untuk menasihati. Di situ kewajiban kita, bukan untuk dibicarakan kepada saudara kita, kepada masyarakat kita yang punya kesalahan. 3 kewajiban kita. Pertama, dengan tangan kita, nanti tegur dengan kekuasaan kita kalau kita di atasnya. Yang kedua, dengan lisan kita. Kemudian yang terakhir, tidak mampu kita, takut ini dan itu, minimal rasa benci melihat perbuatan maksiat. Nah, ini baru maksiat, benci di hati kita. Cuma garis bawahi di situ, rasa benci tidak menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Benci dengan maksiatnya, bukan dengan orangnya. Tetap kita beranggapan bahwa saya lebih banyak dosa. Mungkin dosa yang kulihat itu sebagian kecil dari ibadah yang beliau lakukan. Sedangkan kita paham diri kita masing-masing banyak salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ibu perhatikan ya, kadang-kadang kita merasa benci dengan maksiat, tapi sepaket dengan orang yang kita benci. Orang yang kita benci, kita karena kemaksiatan itu. Apalagi hal kadang-kadang berselisih, yang satu kunut tidak kunut, benci dengan kawan yang tidak kunut atau dengan kunut, semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang salah saja, orangnya itu kada boleh kita benci, orangnya itu. Yang kita benci adalah maksiatnya, tapi itu pun dengan syarat kita tidak boleh merasa lebih tinggi dari orang yang tugas kita cuma menasihati saja. Satu. Yang kedua, tatkala orang menasihati kita, jangan anggap orang itu sombong, sok suci kali. Itu tidak, itu beliau menunaikan tugas, menugaskan nasihatnya. Nasihat belum tentu lagi beliau itu sombong, tapi kita juga menasihati orang lain tidak boleh mengharapkan kita dipuji atau merasa kita lebih tinggi dari orang lain. Ini perhatikan ibu-ibu, ini halus yang harus kita perhatikan, hubungannya di hati. Kadang-kadang tidak terperhatikan hal-hal yang demikian. Makanya ujar ulama kita, sedikit saja kita merasa lebih baik dari orang lain, maka diri kita masuk dalam kategori sombong. Kenapa kita bisa tersinggung? Karena kita masih lebih baik dari orang lain. Itu yang menyebabkan kita bisa tersinggung. Maka bila orang penyinggungan ini penyakitan, ya, orang penyinggungan itu penyakitan. Ya. Kenapa? Karena penyinggungan itu terbawa pikiran itu akan mengangkut penyakit. Ya, kita lihat aja orang penyinggungan itu penyakitan. Ya. Berarti aku nih sebut ustadz nih ya, jangan ada siapa-siapa, ada ini umum, kaidah umum. Makanya kita lihat aja, mana ibu-ibu, ada orang gila di kampung kita, coba kita bawa ke puskesmas atau rumah sakit, tes saja, ada tidak penyakit di badannya itu? Aku yakin tidak ada penyakit, karena orang gila itu tidak ada, Bapak Ibu, tidak ada pikirannya. Jauh orangnya, lihat orang gila, makanannya terjaga, ada orang gila tidak terjaga, badannya kadang-kadang pakai ada baju orangnya. Coba tes di rumah sakit, tes ada tidak tekanan darah tinggi, tidak ada. Ibu. Kenapa? Orang gila itu orang gila kula, hehehe, coba lihat, santai sebut orang gila, karena tidak dipikirkan. Amun etam coba pergi ke pengajian misalnya, mau ya nek kita nih jilbab ini terus kita pakai, berminggu-minggu nggak lupa lah mikirkan, terlalu aja, nah ada jaga perasaan beneh nyebut. Terpikir-pikir sampai nerbat makan gara-gara orang nyebut jilbabnya yang Yamaha. Padahal belum tentu kan, siapa tahu orang hobi warnanya itu. Iya, 10 bila bisa jilbab kan, cuma warnanya sebuting mah. Hobi bila pink misalnya, mohon maaf ya, anda nyebut kita pink. Misalnya itu hobi pink misalnya. Jadi beliau
pink, terus pakai pink, padahal ganti-ganti, cuma warnanya ya sama, ya kan belum tentu itu. Cuma beliau jadi pikiran, kisah ke lakinya, terlalu benih kawannya, nyebut hadapan orang nggak pulang, ada makan, ada keruan makannya, garam rasa manis, baik itu garam rasa manis. Garam rasa pahit rasanya makanan, terpikir-pikir bila tamu dengan orangnya rasanya nyaman. Kenapa itu ibu-ibu? Itu sebabnya ada kita ini merasa diri kita berharga. Itu orang gila itu, sabuti orang kah? Dia orang gila aja orang. Dia bilang memang gila, aku kayak mana lagi. Nah, ada pernah orang gila itu stres, kita bingung mikirkan. Dia bilang ngeluh palaku nih. Kenapa kita so? Aku tahu orang banyak menghina aku aja. Nah, santai aja beliau. Tidak pikirannya, orang daur dengan covid santai. Nah, lagi masker beliau santai jalan ya. Nah, jaga jarak, nah ada berjarak-jarakannya beliau santai. Karena nih ibu-ibu, pikiran itu harus ditenangkan. Makanya ujar Allah dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman. Karena orang beriman itu pasti bahagia. Ya, pasti bahagia, orang beriman itu pasti bahagia. Makanya kemarin waktu dari Samarinda ke sini dengarkan ceramah guru almarhum guru Zuhdi, ujar beliau kalau orang itu menghina kita wajar karena kita punya kekurangan. Nah, kita kan boleh menghina orang, boleh juga secara manusiawi boleh, tapi secara agama tidak boleh. Kenapa? Orang itu punya kekurangan, cuma tertahan kita karena apa? Karena ada hukum di situ, tidak boleh. Tapi kalau seandainya menghina orang lain boleh di segi akal, jangan ditambahkan ke syariat. Di segi akal, kenapa? Orang itu dasar punya kekurangan sehingga boleh dihina. Tapi di sini ada syariat yang mengatur kita tidak boleh menghina orang lain. Mana ada kita ini sempurna? Tidak ada kita ini yang sempurna. Dan kadang-kadang kita lihat kesalahan orang lain, ternyata kesalahan kita lebih banyak dari ke orang lain yang kita sebut kesalahannya itu. Tapi nah, itu menjadi orang gila jangan, ya. Mudahan waras saja teman. Maksud itu ambil pelajarannya itu, nah, ambil pelajaran ketenangan itu. Nah, jangan sampai banyak kita pikiran. Orang pikir banyak pikiran itu cepat tuha, ibu-ibu ya, cepat tuha. Orang banyak pikiran itu, cepat tuha, ya. Muha cepat keriput. Kenapa? Ini masam terus semuanya. Jadi muha itu kerut terus itu nah. Coba kalau orang bawa senyum ya, bawa senyum, ceria muhanya, ceria kan. Jadi awet muda, coba kita lihat ya, orang yang lucu itu awet muda. Ya itu, orang yang di sini tawa hahaha. Lucu beliau tuh. Masalah itu plong-plong saya. Itu awet muda enggak ada penyakitan ini. Memang dikit-dikit pikirkan ya. Cara nganu dikit pikirkan. Lalu pala pusing akhirnya. Akhir pusing memudaratkan kepada diri sendiri. Dan kunci dari itu semuanya kembalikan kepada Allah ya. Kembali kepada Allah. Aku ini gak bisa apa. Oh, apabila orang tuh merasa alim, hina orang ilmunya, sangkut tuh pasti tahu kah Hadramaut murid Nabi Umar. Nah, lalu Mia aja lalu dada ya. Atau orang sugih dihina kekayaannya, gerak itu. Nah, tahu kah aku harta di sini berapa harta itu biasanya tuh terusik kita. Kalau merasa yang baik itu kan tidak merasa itu yang baik. Ya, itu aku carang ini bukan aku ahlinya bang, sejujurnya carang mah itu mudah-mudahan kita mendapat itu ngamalkan ya. Apa namanya iblis itu kan memang bujur, yang dikatakan iblis aku lebih baik daripada Adam, memang bujur itu sebujurnya, bujur memang, karena iblis lebih tuha, lebih banyak ibadahnya, cuma merasanya itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang merasa nih ibu-ibu, orang yang merasa ini sengsara hidup. Ya, karena orang yang merasa tinggi itu siap-siap untuk dijatuhkan. Kalau orang merasa rendah, yang ia tunggu adalah siap-siap diangkat gitu. Karena ia memposisikan dirinya di bawah sudah. Tapi kalau memposisikan diri di atas, merasa punya ini, pasti akan mengalami kekecewaan dalam hidup. Kenapa? Karena sebentar lagi ada di antara sekian manusia yang akan menjatuhkan kedudukannya. Karena merasa posisi di atas. Maka bila jatuh itu pasti sakit. Nah, ada orang jatuh tertawa, pasti sakit jatuh itu. Yang menyakiti kita itu bukan orang lain sebenarnya, adalah posisi kita yang terlalu di atas, memposisikan diri kita di atas. Intinya
apa yang punya kita di diri kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang usik itu ya itu punya Allah Subhanahu wa taala. Punya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kisahnya Ibu, tegak itu kisahnya ya. Terus terang aku ya aku kisahkannya, aku bukan ahlinya ya. Bukan ahlinya. Tapi kita melihat, Ustaz ya, ini bukan ahlinya, ini yang jarang tahun jarang mah. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita naik lagi berusaha lagi tahap sampai tahap itu. Tahap kita tidak merasa punya apa-apa. Tidak punya apa. Walaupun ada apa-apa di diri kita, cuma perasaan kita itu tidak punya apa-apa. Itu ceramahnya, aku hobi dengar ceramah kayak itu ceramah Guru Zuhdi. Guru Zuhdi ceramah beliau almarhum Guru Zuhdi banyak ngarah ke arah itu, ngarah tazkiyah, pembersihan hati. Makanya beliau kita lihat termasuk ulama yang sangat-sangat tawadhu dalam kehidupan. Tawadhu beliau masuk dalam pemadam kebakaran. Beliau tuh jadi anggotanya di situ pemadam kebakaran. Kalau ada kebakaran turun langsung pakai seragam PMK. Tawadhu orangnya. Meninggal dunia beliau masih muda. Kalau tidak salah 48 tahun umur beliau. Masih muda sekali. Jadi kalau kita anak di YouTube ya download banyak ceramah beliau kita dengarkan untuk motivasi diri kita, ceramah Agim misalnya untuk tazkiyah hati kita. Itu boleh ibu-ibu kita belajar. Cuma jangan belajar fikih di YouTube. Ini salah ya. Belajar fikih di YouTube. Itu sulit nantinya kita. Kalau belajar fikih jangan itu. Kalau ingin belajar ya sekedar dengar sih. Tapi kalau tazkiyah pembersihan hati kita tidak apa-apa kita dengarkan ceramah Guru Zuhdi misalnya, ceramah Guru Bahid ya. Kalau Guru Sekumpul. Daripada kita melihat yang ada keruannya, ya melihat yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Sudah adzan. Nah, apakah orang lain, memperhatikan keadaan sendiri? Kita ulang lagi, tidak semua itu tidak, bahkan seorang perempuan itu harus memperhatikan keadaan dirinya sendiri, dan tidak ada hubungannya ia dengan orang lain. Apakah orang lain itu baik atau buruk? Hubungan kita cuma sekedar nasihati. Adapun dosa dengan kita tidak ada. Orang berusaha di rumah kita tidak ada hubungannya dengan kita. Yang tugas kita cuma menasihati. Sudah kita nasihati, sudah lepas gitu. Kalau minimal kita tidak mampu menasihati, ya tadi minimal benci dari kita, tidak setuju dengan apa yang dilakukan. Mengapa yang demikian itu? Mengapa yang demikian itu? Karena Allah Ta'ala. Ini stop ya. Kenapa yang demikian itu? Karena Allah Azza wa Jalla telah melarang untuk membicarakan orang lain. Apakah ia tidak mengetahui bahwa semua perkataan dan perbuatan dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah ia tidak mengingat bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Artinya tidak ada suatu pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yaitu raqib dan atid. Kita katakan raqib, kemudian yang di sini atid, yang selalu mencatat apapun perbuatan kita. Yang mudah-mudahan Allah pelihara kita ya. Ya sedikit lagi ibu-ibu hatam kita ya, mendapat selamatan itu hatamnya. Selamatan hatam kitab ya. Amun dapat, amun ada. Takutnya aja nih PPKM Ustaznya. PPKM pelan-pelan kita mati ya. Pelan-pelan kita mampus ya. Kalau ada ya kita selamatan, syukuran. Habis itu rencana kita setelah kita hatamkan kitab ini, kita akan bahas makna yang terkandung dalam Ratibul Haddad itu, maknanya, kemudian keutamaan setiap zikir yang kita baca, supaya kita semangat bacanya, dan tahu kita keutamaan setiap zikir yang ditaruh oleh Imam Haddad dalam Ratibul Haddad itu. Ya mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan kah? Ada? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
bimbing kita senantiasa, wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma wa salafuna wa ila hadratin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akhlaqana wasi' arzaqana rizqan halalan tayyiba wa tawal amarna fi ta'atika wa mardatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu ibu ini mohon doa ya, mohon doa. Kita jadi kubah itu sudah dianggar, kubah kita masjid kita 225 juta. Awalnya 276 juta ya. Jadi alhamdulillah turun sekitar 50 jutaan turunnya ini. Jadi doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian alhamdulillah juga ada orang nyumbang sekitar 100 juta untuk jubah, jadi untuk kubah. Jadi tinggal kita mikirkan yang lainnya. Kita mohon doa, mudah-mudahan semuanya urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar dari Allah semuanya, yang salah dan khilaf dari kami pribadi mohon minta maaf, minta ridha, minta ikhlas dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik.